Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Di sini Ibu akan mengajarkan materi baru, yaitu materi tentang ekosistem, atau di buku materinya itu tentang interaksi antar makhluk hidup. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Sebelum kita mempelajari tentang ekosistem, kita harus mengenal dulu atau mengetahui tentang apa itu individu, apa itu populasi, apa itu komunitas, dan yang terakhir apa itu ekosistem. Nah, ternyata ekosistem ini terbentuk awalnya itu dari individu. Nah, individu itu nantinya akan membentuk populasi, populasi itu nantinya akan membentuk komunitas, dan komunitas itu akan membentuk ekosistem. Ketika kita mempelajari tentang ekosistem, di sini bisa kita lihat, kita juga akan belajar mengenai komponen-komponen penyusunnya. Kita akan tahu apa sih pengertian dari biotik, apa sih pengertian dari abiotik, dan kita juga akan tahu mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, sampai ke piramida makanan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari ekosistem, coba perhatikan gambar berikut. Di sini bisa kalian lihat banyak sekali hewan yang berbeda jenis. Selain hewan, lingkungan ini juga dipenuhi oleh tumbuhan yang beragam. Nah, ternyata selain ada hewan, tumbuhan, bisa kalian lihat di gambar ini ada matahari, ada kayu, ada air, ada tanah. Bahkan kalau kita ingat, di lingkungan seperti ini juga pasti ada yang namanya udara, bahkan ada yang namanya suhu. Nah, sebetulnya interaksi-interaksi antara matahari, air, tanah dengan hewan dan tumbuhan itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, jadi ini merupakan salah satu gambaran tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem? Sebelum kita mempelajari tentang pengertian ekosistem, kita pelajari dulu tentang pengertian individu. Individu di sini pengertiannya adalah satu organisme. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat ada seekor monyet, atau bahkan kalian melihat ada seekor kucing, atau bahkan kalian melihat ada satu orang manusia, nah itu bisa dikatakan individu. Jadi jangan lupa pengertian individu adalah satu organisme. Individu tadi ketika bertemu dengan individu lain yang sejenis, ternyata akan membentuk populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sejumlah individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Bisa kalian lihat kalau tadi di individu gambarnya hanya satu ekor monyet, tetapi ketika kita membicarakan tentang populasi, gambarnya itu bukan satu ekor gajah, tetapi ada 3 ekor gajah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa populasi ini adalah sekumpulan individu-individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Nah, organisme ini ya nantinya akan menghasilkan keturunan, serta mereka ini akan mempunyai persamaan dari segi anatomi, morfologi, dan fisiologi. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa populasi ini jumlahnya akan selalu berubah. Setelah tadi kita mempelajari populasi, nah populasi itu nanti akan membentuk suatu komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Dan nanti komunitas itu akan membentuk suatu ekosistem, di mana pengertian dari ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup.
Ketika kita membicarakan ekosistem, ternyata kita akan mengetahui bahwa ekosistem ini terbagi jadi dua. Ada ekosistem alami dan juga ada ekosistem buatan. Kita akan mengetahui apa saja sih contoh-contoh ekosistem alami dan apa saja sih contoh-contoh ekosistem buatan. Nah, tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari ekosistem itu sendiri. Nah, ternyata ketika sudah membentuk ekosistem, nah ekosistem itu nanti akan membentuk biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi atau bisa juga disebut sebagai lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar ini. Dari gambar bisa kita lihat bahwa ketika individu bertemu dengan individu, dia akan membentuk suatu populasi. Dan ketika populasi ini dia berkumpul atau berinteraksi dengan populasi yang lain, dia akan membentuk komunitas. Nah, ketika komunitas ini berinteraksi dengan komponen abiotik, di sanalah terjadi ekosistem. Ya, bisa kalian lihat di sini. Di sini sudah jelas sekali perbedaan antara individu, populasi, komunitas sampai ekosistem. Pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Di sini Ibu akan memberikan pengertian yang lebih sederhana. Ekosistem yaitu interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Dan ketika kita membahas tentang ekosistem, di situ kita juga akan membahas tentang habitat. Apa itu habitat? Habitat sendiri artinya adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya secara normal. Nah, mungkin kalian tadi sudah mendengar ada istilah biotik dan abiotik. Nah, apa itu? Nah, kita akan membahas lebih dalam di komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini bisa kita sebut sebagai komponen yang merupakan benda mati. Contohnya, air, tanah, udara, cahaya matahari. Selain itu, batu, tanah, kayu, pasir, dan benda-benda mati lainnya, jika dia berinteraksi dengan komponen biotik, maka dia akan membentuk ekosistem. Jadi sekali lagi, komponen abiotik adalah komponen yang merupakan benda mati. Komponen yang kedua dalam ekosistem adalah komponen biotik. Nah, komponen biotik adalah komponen yang merupakan makhluk hidup. Ketika kita mendengar makhluk hidup, kalian pasti tahu yang termasuk makhluk hidup adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, ingat, yang namanya tumbuhan, hewan, dan manusia itu termasuk komponen biotik. Ketika kita membicarakan komponen biotik itu nanti akan terbagi menjadi 3. Ada yang berfungsi sebagai produsen, ada yang berfungsi sebagai konsumen, dan ada yang berfungsi sebagai dekomposer. Apa itu produsen, konsumen, dan dekomposer? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis dan dapat mengubah materi anorganik. Dari pengertiannya ini bisa kita simpulkan yang menjadi produsen adalah tumbuhan. Mungkin kalian bertanya, apakah hewan bisa menjadi produsen? Tidak. Kenapa tidak? Karena hewan tidak bisa melakukan fotosintesis. Terus hewan fungsinya sebagai apa dong? Nah, hewan nanti akan menjadi konsumen. Konsumen di sini nanti terbagi menjadi 3. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Nah, kalau berbicara mengenai hewan, mungkin kalian tahu ada yang merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora,
ada hewan yang merupakan pemakan daging atau karnivora, dan ada hewan yang merupakan pemakan segala atau omnivora. Untuk konsumen primer itu selalu herbivora, karena konsumen primer ini adalah konsumen yang nanti akan memakan produsen. Sedangkan untuk konsumen sekunder dan konsumen tersier itu biasanya karnivora atau hewan pemakan daging. Selanjutnya, dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer bisa disebut sebagai pengurai, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati. Ketika kita membicarakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati, hanya ada 2 makhluk hidup yang bisa seperti itu. 1 bakteri, 2 jamur. Jadi di sini bisa Ibu tuliskan yang menjadi dekomposer hanya bakteri dan jamur, sedangkan yang menjadi konsumen ini adalah hewan. Bu, bukannya jamur itu tumbuhan, jadi bukannya jamur itu bisa masuk ke produsen. Ibu tanya sama kalian, apakah jamur bisa berfotosintesis? Ya, jadi untuk jamur itu masuknya ke pengurai atau dekomposer. Setelah tadi kita mempelajari tentang komponen-komponen dalam ekosistem, sekarang kita pelajari pola interaksi antar organisme. 1. Netralisme. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organismenya hidup pada habitat yang sama. Contoh, kambing dan kodok. Ketika ada kambing dan kodok di habitat yang sama, mereka tidak akan mengganggu satu sama lain. Kambing makanannya adalah rumput, sedangkan kodok makanannya adalah serangga. Jadi, mau kambing dan kodok tidak akan mengganggu satu sama lain. 2. Kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Biasanya individu-individu atau populasi tersebut memperebutkan 1. Makanan, 2. Pasangan, 3. Tempat tinggal. Misal ada harimau yang sedang berkelahi dengan singa. Itu pola interaksinya kompetisi. Kenapa kompetisi? Karena harimau dan singa itu sedang memperebutkan makanan. Contoh kedua, singa yang berkelahi dengan singa. Itu juga contoh interaksi kompetisi. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan singa-singa tersebut sedang memperebutkan pasangannya. 3. Predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Di sini pemangsa atau hewan yang memangsa dinamakan predator, sedangkan hewan yang dimangsa dinamakan mangsa. Nah, contoh predasi ini bisa kalian lihat adalah ular dan tikus. Ular di sini berperan sebagai predator atau pemangsa yang akan memakan tikus. Tikus di sini berperan sebagai mangsa. Sudah cukup jelas ya, predasi ini bisa kalian lihat merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Selanjutnya, parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antara 2 organisme yang berbeda jenis, di mana salah satunya mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Bisa kalian lihat contohnya di gambar ini. Ini merupakan contoh benalu yang hidup di tumbuhan inangnya. Pihak yang diuntungkan dinamakan parasit, sedangkan pihak yang dirugikan adalah inang. Inang itu merupakan organisme yang ditinggali oleh parasit. Sampai sini mungkin kalian masih bingung apa perbedaan netralisme, kompetisi, predasi, dan parasitisme.
Untuk itu, coba kalian jawab dulu pertanyaan ini. Apakah perbedaan predasi dan parasitisme? Bisakah kalian menjawabnya? Sebetulnya, perbedaan predasi dan parasitisme itu sudah cukup jelas. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Sedangkan parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain mendapatkan kerugian. Predasi di sini dapat menjaga keseimbangan alam. Kenapa predasi dapat menjaga keseimbangan alam? Dikarenakan predasi mampu menekan populasi dari organisme tertentu. Jadi ingat, salah satu keuntungan dari predasi adalah predasi ini dapat menjaga keseimbangan alam. Pola interaksi yang lain adalah mutualisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah bunga dan lebah atau bunga dan kupu-kupu. Ketika lebah atau kupu-kupu hinggap di bunga, mereka mendapatkan keuntungan, yaitu mereka mendapatkan makanan. Sedangkan bunga juga mendapatkan keuntungan, yaitu bunga dibantu proses penyerbukannya. Selanjutnya, komensalisme. Nah, komensalisme ini berbeda dengan mutualisme dan juga parasitisme. Komensalisme merupakan interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi pihak yang lain tidak untung dan tidak rugi. Bu, apa sih contoh-contoh dari pola-pola interaksi itu? Soalnya saya masih bingung membedakan parasitisme dan sebagainya. Di sini Ibu sudah menuliskan beberapa contoh pola interaksi dari netralisme. Contohnya kupu-kupu dengan kerbau, kambing dengan ayam. Coba deh kalian berpikir, ketika kambing dan ayam itu ada di satu habitat, mereka itu nggak akan saling ganggu. Kambing yang nyari makanannya, ayam juga nyari makanannya, karena mereka makanannya berbeda. Contoh pola interaksi kompetisi: kerbau dan sapi yang saling memperebutkan rumput, tikus dan burung pipit yang saling memperebutkan padi, harimau dan singa yang saling memperebutkan mangsa, dan harimau dan harimau yang saling memperebutkan pasangan. Jadi, di interaksi kompetisi ini bukan hanya bisa terjadi pada individu yang berbeda. Individu sejenis pun juga bisa melakukan pola interaksi kompetisi. Yang ketiga, contoh pola interaksi predasi ada harimau dengan rusa, ular dengan tikus, buaya dengan ayam, dan singa dengan kijang. Di mana harimau, ular, buaya, dan singa ini merupakan pemangsa atau predator, sedangkan rusa, tikus, ayam, dan kijang merupakan mangsanya. Contoh pola interaksi parasitisme: ada nyamuk dengan manusia, benalu dan tumbuhan inangnya, ulat daun dan pohon, cacing pita dan organ tubuh manusia. Coba kalian ingat-ingat, ketika nyamuk menggigit kita, siapa sih yang untung? Apakah manusia? Tentu tidak. Yang untung itu nyamuk, karena nyamuk mendapatkan makanan. Yang rugi siapa? Ya manusia, karena kita jadi gatal-gatal dan kulit kita pun bisa memerah. Contoh pola interaksi mutualisme: ada burung jalak dan kerbau, lebah atau kupu-kupu dan bunga, dan jamur dan tanaman alga. Yang terakhir, contoh pola interaksi komensalisme: ikan remora dan ikan hiu, anggrek dan pohon mangga, ikan badut, dan anemon laut. Nah, setelah tadi Ibu membahas beberapa contoh pola interaksi tersebut, bisa nggak kalian memberikan contoh dari ke-6 pola interaksi tersebut? Kalau bisa, berarti kalian memahami perbedaan antara pola interaksi netralisme, kompetisi,
predasi, parasitisme, mutualisme, sampai komensalisme. Nah, setelah tadi kita membahas pola interaksi antar organisme, tiba saatnya kita membahas pola interaksi dalam ekosistem. Pertama, rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Bisa kalian lihat di sini ada dua gambar. Ini merupakan contoh dari rantai makanan yang di darat serta rantai makanan yang di laut. Nah, ketika kita membicarakan rantai makanan, akan ada yang menjadi produsen, akan ada yang menjadi konsumen, akan ada yang menjadi dekomposer atau pengurai. Ya, ini inisial P, ini inisial K, dan ini inisial D. Dari gambar A. Di sini mana yang berfungsi menjadi produsen? Tentunya adalah tumbuhan, yaitu rumput. Bu, bisa nggak kalau burung elang jadi produsen? No. Ingat, produsen itu harus selalu tumbuhan. Nah, ketika rumput ini dimakan oleh serangga kecil ini menjadi konsumen pertama. Dan ketika serangga kecil ini dimakan serangga dewasa ini menjadi konsumen kedua. Serangga kecil nanti akan dimakan oleh kodok. Kodok ini adalah konsumen 3 dan nanti kodok juga akan dimakan oleh ular. Ular ini adalah konsumen 4. Dan terakhir ular ini akan dimakan oleh burung elang. Burung elang ini bisa kita sebut sebagai konsumen puncak atau konsumen 5, sama saja. Apa itu konsumen puncak? Konsumen puncak itu adalah konsumen yang paling teratas sebelum dia dimakan oleh jamur atau bakteri. Jamur ini yang nanti akan berfungsi sebagai dekomposer. Kita lihat gambar berikutnya. Sekarang ibu tanya sama kalian, manakah yang menjadi konsumen 3? Apakah kalian menjawab yang ini? Nah, ini ibu kasih tahu ini adalah zooplankton. Plankton. Ya. Sedangkan ini fitoplankton. Plankton. Nah, manakah yang menjadi konsumen ketiga? Pertanyaan ibu. Apakah zooplankton, ikan kecil, ikan besar, atau ikan hiu? Yang menjadi konsumen ketiga itu adalah ikan sedang yang ini. Kenapa bukan ikan kecil? Ingat, fitoplankton itu produsen. Ketika fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton ini jadi konsumen pertama. Otomatis ikan kecil menjadi konsumen kedua. Ikan sedang konsumen ketiga, ikan dewasa konsumen keempat, dan yang terakhir ikan hiu konsumen 5 atau konsumen puncak yang tadi ibu bilang. Sebelum nantinya ikan hiu ini dimakan oleh bakteri atau jamur yang berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai. Ya. Mungkin kalian bertanya, Bu, nanti kalau elang atau ikan hiu dimakan sama dekomposer, terus nanti kemana ya, Bu? Gak ada lagi dong aliran energinya atau rantai makanannya. Nah, sebelum kita membahas tentang aliran energi yang ada di rantai makanan, kita bahas dulu tentang piramida makanan ini.
piramida makanan merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai dengan konsumen puncak agar seimbang. Ya. Jadi melalui piramida makanan ini kita bisa melihat bagaimana sih caranya suatu ekosistem itu bisa seimbang. Nah, kalau kalian lihat ekosistem bisa seimbang kalau posisinya seperti ini. Semakin ke atas, ya, dia itu semakin kecil jumlahnya, semakin mengerucut. Yang paling banyak pertama adalah produsen. Nah, produsen ini disebut sebagai tropik 1. Ya, ini adalah yang paling banyak yang posisinya ada di bawah. Di atas produsen itu ada konsumen 1. Konsumen 1 ini disebutnya tropik 2. Di atas konsumen 1 ada konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini disebutnya tropik 3. Dan yang terakhir ada konsumen 3 atau konsumen puncak. Ibu tulis di sini yang merupakan tropik 4. Ya, ingat, semakin ke atas itu perbandingannya akan semakin sedikit. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini yang paling banyak itu ada di bawah, semakin ke atas berarti semakin kita menuju konsumen puncak berarti dia jumlahnya akan semakin sedikit. Ya. Kenapa produsen kok harus banyak, Bu? Dan kenapa produsen itu selalu di bawah? Ibu tanya sama kalian, kalau nggak ada produsen, emang kita bakal hidup? Kalau tidak ada rumput, tidak ada makanan-makanan atau tumbuhan yang menjadi produsen, apakah konsumen 1 bisa hidup? Tidak. Makanya agar seimbang posisinya, yang harus atau paling banyak itu adalah yang paling bawah atau produsen. Nah, ketika kita membicarakan rantai makanan, aliran energi merupakan perpindahan energi yang berawal dari fotosintesis tumbuhan. Zat anorganik diubah menjadi bahan makanan menggunakan energi cahaya. Ketika tumbuhan berfotosintesis, terjadilah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Jadi awalnya memang matahari ini nanti akan membantu produsen agar dia berfotosintesis. Nah, di sini terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, konsumen pada tingkat 1 nanti akan makan produsen. Materi dan energi yang terdapat di dalam produsen akan berpindah. Dengan demikian, ya, selanjutnya si energi itu akan berpindah dari konsumen 1 ke konsumen 2, dari konsumen 2 ke konsumen 3, dikarenakan ada proses makan dan dimakan. Organisme-organisme yang mati nanti akan diuraikan oleh jamur menjadi zat anorganik kembali. Jadinya nanti si konsumen puncak, ya, akan dirubah menjadi zat-zat anorganik oleh si jamur dan bakteri tersebut. Melalui rantai makanan, energi dari matahari tersebut akan berpindah, tetapi perpindahan energi tersebut tidak akan kembali lagi ke matahari. Dengan demikian, energi yang berpindah di dalam ekosistem tidak berupa siklus tetapi merupakan aliran. Jadi kalian paham ya. Jadi ini tuh nanti akan saling berkaitan. Nah, produsen ke konsumen 1, konsumen 1 nanti dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3, konsumen 3 dimakan oleh pengurai atau dekomposer tadi. Nanti, oleh dekomposer ini si konsumen yang puncak tadi akan dirubah menjadi zat anorganik. Nah, nantinya melalui rantai makanan, energi dari matahari tersebut akan berpindah. Tetapi perpindahan energi tersebut tidak akan kembali lagi ke matahari. Dengan demikian, energi yang berpindah di dalam ekosistem tidak berupa siklus tetapi merupakan aliran.
2. Jaring-jaring makanan. Di alam yang sangat luas ini, rantai makanan yang satu akan saling berkait dengan rantai makanan yang lain sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Bisa dilihat dari contoh jaring-jaring makanan di sini. Jaring-jaring ini terbentuk dari beberapa rantai makanan. Ayo kita coba buktikan. Rantai makanan pertama, rumput laut, seaweed, dimakan oleh kepiting. Kepiting dimakan oleh squid, dimakan oleh elephant, dimakan oleh ikan paus. Dan nanti ikan paus ini akan dimakan oleh jamur atau bakteri. Ini merupakan rantai makanan yang pertama. Nah, sekarang rantai makanan kedua, seaweed dimakan oleh crab, dimakan oleh squid, dimakan oleh penguin. Penguin dimakan oleh ikan paus. Dan ikan paus kembali akan dimakan oleh jamur atau bakteri. Rantai makanan ketiga, seaweed dimakan crab, dimakan squid, dimakan penguin, dimakan leopard seal, dimakan ikan paus. Nah, nanti ikan paus ini akan dimakan oleh jamur atau bakteri. Bisa kita lihat di satu produsen saja ada 3 rantai makanan. Sebentar, ini jamur atau bakteri. Nah, satu produsen saja ini membentuk 3 rantai makanan. Kita belum ke produsen yang fitoplankton, ya. Jadi terlihat dengan jelas bahwa di jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan, ya. Sekarang Ibu tugaskan kalian, coba tentukan ada berapa rantai makanan yang produsennya dari fitoplankton ini, ya. Kalau tadi yang produsennya rumput laut atau seaweed sudah ketemu ada 3 rantai makanan. Nah, kalau yang fitoplankton berapa ya rantai makanannya? Nah, coba kalian bisa enggak? Nah, tadi kita sudah membahas rantai makanan. Kita sudah membahas jaring-jaring makanan. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam ekosistem. 1. Ekosistem alami. Ada ekosistem darat, ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai, ada ekosistem danau. Mungkin kalian sudah nggak asing. Ekosistem darat, pasti rumput lagi dimakan tikus, tikus dimakan sama ular dan lain-lain. Tetapi di sini Ibu mempunyai satu ekosistem darat. Nah, di sini sudah terlihat rumput ini pasti menjadi produsen. Rumput akan dimakan oleh rusa yang menjadi konsumen pertama. Rusa dimakan oleh harimau yang merupakan konsumen kedua, dan harimau nanti akan dimakan oleh bakteri yang merupakan pengurai. Nanti akan terus berkelanjutan seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh ekosistem darat. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai rantai makanan ekosistem laut. Bisakah kalian menyebutkan mana yang merupakan produsen, mana yang merupakan konsumen, dan mana yang merupakan dekomposer? Kita cek sama-sama ya. Nah, yang menjadi produsen yang mana, Bu? Ikan besar ya? No, ingat, produsen itu harus tumbuhan, berarti alga. Produsennya adalah alga. Nah, baru konsumennya apa? Ada ikan kecil. Sebentar. Ada ikan kecil, Ibu hapus dulu. Iya. Ada ikan kecil. Ada apa lagi? Ikan besar. Ada apa lagi? Ikan hiu. Pengurai masuk nggak konsumen? Tentunya tidak.
pengurai ini masuknya ke dalam dekomposer, ya, pengurai. Nah, untuk ikan kecil, konsumen berapakah dia? Konsumen pertama. Ikan besar, konsumen kedua. Maaf, ini kita hapus dulu. Iya, konsumen kedua ikan besar, dan yang terakhir ikan hiu, kita bisa sebut dia konsumen 3 atau konsumen puncak. Kenapa konsumen puncak? Karena ikan hiu inilah yang menjadi konsumen terakhir yang nantinya akan dimakan oleh dekomposer. Nah, yang kedua, ada juga ekosistem buatan. Di sini ya, contohnya Ibu sudah perlihatkan ada ekosistem akuarium, ada ekosistem sawah, ada ekosistem danau. Tapi ingat, ketika kita berbicara ekosistem buatan, danaunya itu danau yang buatan. Karena danau itu ada dua ya, ada danau alami, ada danau buatan. Jadi untuk ekosistem buatan, ekosistem danau buatan dan waduk buatan itu termasuk ya. Nah, di sini kita bisa contohnya. Nah, ini yang Ibu sebutkan danau buatan ya. Ini akuarium. Nah, dan ini merupakan salah satu ekosistem yang ada di mana coba? Di sawah ya. Nah, kita bisa tebak lagi yang menjadi konsumen puncak mana? Apakah ular? Bukan ya. Konsumen puncak itu ini elang. Kita tulis konsumen puncak. Tapi konsumen puncaknya konsumen keberapa sih? Kita cek. Di sini ini konsumen 1. Karena ini konsumen 1 berarti ini produsen. Ya. Konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3. Nah, ternyata konsumen puncak di sini konsumen 4. Ya. Nah, nanti konsumen 4 atau konsumen puncak ini akan dimakan oleh jamur atau pengurai atau dekomposer ya. Nah, sudah cukup materi dari Ibu. Ibu harap kalian memahami materi yang sudah Ibu sebutkan. Jangan lupa tetap belajar. Ingat, kalian bisa kalau kalian fokus. Ulangi lagi pelajarannya, pahami lagi bacaannya. Ibu yakin walaupun awalnya susah, nantinya kalian akan terbiasa. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.